juga adanya kemauan. Ketika kemauan dan kesempatan sudah sama-sama mendukung, maka tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Bahkan di sini kadang tempat menjadi hal yang tidak dipedulikan pada awalnya. Ketika rasa di antara keduanya sudah timbul dimanapun jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai kapan sih waktu dan tempat, ya, sehingga seseorang justru mudah tergiur perselingkuhan. Nah, di sini kita akan bahas dari awal, yaitu adalah kita lihat dulu cara bergaulnya, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis ingin bicarakan dulu harinya, ya, karena di sini hari dan tempat ini biasanya sudah menjadi jadwal yang sangat penting yang sudah dirancang sedemikian rupa, mendasar kepada hal-hal yang sudah diteliti oleh masing-masing pihak di rumah masing-masing, paham? Ya, jadi si istri sudah tahu betul kegiatan si suami, si pria ini juga sudah tahu betul kegiatan istri. Jadi ini kita akan melihat waktu kapan dan di mana dari sisi itunya, ya. Tentunya di sini akan timbul satu hal yang memang perlu disamakan agar pertemuan di antara keduanya ini betul-betul tidak ada masalah, ya. Namun kembali lagi kepada peribahasa bahwa sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh jua. Ini yang perlu kita renungkan. Yang pertama kita lihat dari harinya dulu. Harinya dulu, ya. Hari ini biasanya hari Jumat ini dari pukul 18 sampai dengan malam hari. Kalau malam minggu nggak mungkin, karena malam minggu semua orang tahu bahwa itu adalah saat-saat berkumpul untuk bersama-sama dengan keluarga. Ini sudah berdasar ke beberapa penelitian, ya. Mungkin ini berdasarkan dari pengalaman orang-orang yang pernah, ya, kebetulan menjalani seperti itu. Jadi ketika pada saat itu si pasangan beralasan untuk lembur. Nah, perhatikan waktunya. Apakah jadwalnya ini bergeser? Lalu kemudian itu terjadi di malam hari. Lalu kemudian kalau di siang hari. Di siang hari ini biasanya seseorang mencari tenggang waktu yang panjang. Artinya jarak antara hari libur dan hari libur berikutnya. Biasanya dia ambil hari Senin. Hari Senin ini akan dimulai jam 8 sampai jam 10. Tapi ini kita main logika, ya. Kita bukan meramal, bukan. Ya. Nah, karena di hari-hari itulah seseorang akan mengawali sebuah aktivitas. Tentunya banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, yang semuanya beralasan, ya nanti kita hari Senin kita selesaikan, kan seperti itu. Dan di sini tentunya seseorang ketika sedang bekerja selalu konsentrasi dengan apa yang dikerjakan dan itu dipelajari. Maka ketika seperti itu biasanya digunakanlah celah tersebut untuk melakukan hal-hal yang memang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak. Ini. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bicara tempat. Tempat mana saja sih yang sedikit banyak memiliki sebuah potensi untuk dijadikan sebagai tempat pertemuan atau dijadikan sebuah alasan yang memang alasan itu sudah terlihat umum dan terlihat aman. Walaupun ini tidak semua, ya. Seperti tadi di atas saya sebutkan juga tidak semua seperti itu, ya. Yang pertama adalah terjadi pertemuan-pertemuan itu adalah salah satunya yang mengawali seseorang menjadi ketemu darat adalah terjadi pertemuan lewat media sosial. Itu berapa persen? 30%. Mendasar kepada penelitian. Lalu kemudian ada yang bertanya lagi, apakah orang yang tidak menggunakan media sosial bisa selingkuh? Bisa, nanti ada persentase tersendiri. Ya. Jadi intinya, mari kita fungsikan media sosial ini adalah untuk hal yang baik. Artinya kita gunakan bagaimana dengan hadirnya media sosial ini keluarga kita yang tadinya sulit melakukan komunikasi, bahkan tidak melihat wajahnya,
sekarang kita berkomunikasi langsung seperti berada dalam satu tempat. Jadi artinya kita tetap bisa berkomunikasi, tetap bersatu walaupun beda tempat. Inilah fungsi sebetulnya yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, fungsi media sosial. Namun di sini adalah kadang mungkin sedikit penyalahgunaan. Jadi kemungkinan terjadi pertemuan di media sosial itu 30%. Ini yang pertama. Lalu kemudian apakah ada lagi selain media sosial? Ada, yaitu pusat kebugaran. Itu masuk dalam kategori 30%. Ya, ini tempat kebugaran ini menjadi salah satu alasan. Karena di situ juga sebetulnya banyak hal yang memang namanya juga kebugaran ya. Tentunya tubuhnya terlihat, ya bukan memperlihatkan. Jadi di situ kan bentuk tubuhnya akan terlihat. Jadi bukan diperlihatkan sebetulnya, ya. Nah, di situ tentunya karena adanya rutinitas pertemuan bisa jadi itu menjadi bagian dari tempat. Ya. Tapi juga perlu saya garis bawahi bahwa itu tidak semuanya seperti itu. Karena perselingkuhan ini di samping adanya kesempatan, juga adanya kemauan. Ketika kemauan dan kesempatan sudah sama-sama mendukung, maka tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Bahkan di sini kadang tempat menjadi hal yang tidak dipedulikan pada awalnya. Ketika rasa di antara keduanya sudah timbul dimanapun jadi. Kemudian 26% itu di acara sosialita. Sosialita ya Anda tahu sendirilah, nggak perlu saya sebutkan ya. Ini adalah 26%. Ya. Tapi kembali lagi itu tidak semua. Lalu yang ketiga di sini tempat kerja masuk menjadi salah satu tempat yang bisa menimbulkan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Itu berapa persen? Persentasenya 17%. Ya. Jadi kemungkinan terjadi perselingkuhan di tempat kerja itu 17%. Kemudian yang keempat adalah sisanya itu di luar media sosial. Nah, seperti saya katakan di depan tadi bahwa orang yang tidak memanfaatkan media sosial sebagai jembatan tersebut pun bisa melakukan itu. Ya, tentunya mereka punya kebiasaan yang sudah masing-masing dipahami. Biasanya, mohon maaf sekali, ini biasanya perselingkuhan juga orang mencoba-coba karena dasar dari telinga ke telinga. Ya, biasanya ketika seorang, mohon maaf ya, ketika seorang pria berselingkuh ini biasanya tanpa sadar suka ngomong ke teman dekat. Nah, teman dekat ini diam-diam juga ingin mencoba. Ini mohon maaf sekali, walaupun ini tidak semua. Tapi biasanya yang saya katakan dasarnya itu dari telinga ke telinga sehingga seseorang dengan rasa penasaran ya karena perselingkuhan terjadi dasar awalnya adalah adanya rasa penasaran ingin mencoba. Maka biasanya ketika itu terjadi maka itu akan menjadi hal awal yang dilakukan yaitu ingin mencoba. Siapa tahu berhasil, kan biasanya seperti itu. Nah, sahabat, namun apapun itu yang Kang Mus sampaikan, ini adalah merupakan sebagai gambaran belaka. Ya, gambaran belaka tentunya memang didukung beberapa hal yang mendasar kepada pengalaman-pengalaman yang sudah diteliti melalui beberapa penelitian. Karena di sini sesungguhnya kalau kita bicara jujur, perselingkuhan ini semakin tahun ya. Ini semakin meningkat karena apalagi di sini sekarang hampir perselingkuhan antara pria dan wanita ini terjadi seimbang persentasenya, jadi sama-sama kuat. Nah, karena tentunya setelah kita menikah harapan yang selalu kita gantungkan adalah ingin hidup harmonis. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang sudah berumah tangga pandai-pandai